Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Apa kabar anda semua? Kaifa halukum? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang pelajaran bahasa Arab ya. Di halaman 7. Silakan dibuka bukunya dulu semua. Ya, di halaman 7 ini kita sudah membahas yang namanya ad-dhamair. Apa itu? Kata ganti orang. Ya. Jadi di dalam pengucapan kita ya, itu ada yang namanya kata ganti. Jadi di sini ada tiga jenis. Yang pertama itu untuk kata ganti orang pertama. Kemudian ada kata ganti untuk orang kedua dan juga kata ganti orang ketiga. Maksudnya adalah kata ganti menggantikan penyebutan, ya, penyebutan untuk diri kita itu apa, penyebutan untuk orang kedua atau kamu itu apa, dan orang ketiga dia itu apa, ya. Kita masuki yang pertama, yaitu untuk orang yang pertama. Jadi di dalam bahasa Arab ataupun mungkin bahasa Inggris sama ya, penyebutan untuk laki-laki dan perempuan itu biasanya berbeda. Contohnya misalkan kalau bahasa Inggris mau mengatakan dia, itu laki-laki he, perempuan she. Kemudian kalau bahasa Arab juga sama, berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki huwa dan untuk perempuan hiya. Kalau bahasa Indonesia dia itu udah mencakup laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau kamu mau bilang dia, nggak perlu kamu sebutkan dia yang mana, dia yang laki-laki, nggak perlu. Cukup kamu tunjuk dia, itu udah bebas. Mau laki-laki dan perempuan sama aja ya penyebutannya. Oke, jadi di bahasa Arab itu dibedakan ya antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki disebut dengan isim mudzakkar, untuk perempuan disebut dengan isim muannats ya. Di kata ganti orang pertama itu untuk menggantikan si pembicara ya. Jadi ketika kamu mau berbicara atau mengobrol, membuat suatu percakapan, maka kata ganti untuk diri kamu adalah ana ya. Untuk laki-laki ana, dan isim muannasnya juga ana. Jadi kalau yang saya atau ana ini tetap sama ya, isim mudzakkar dan muannasnya sama. Jadi nggak dibedakan kalau mau ngomong saya laki-laki, apakah harus begini kalimatnya? Tidak, sama aja. Nanti yang membedakan kata ganti orang kedua dan ketiga. Contohnya, misalkan kamu mau nyebutkan tentang diri kamu, saya Ezra, berarti ana Ezra. Kemudian mau mengatakan saya Akilah, misalkan ana Akilah. Jadi laki-laki dan perempuan penyebutan kata ganti untuk si pembicara atau diri sendiri itu ana ya. Kemudian sampai di sini sudah paham ya kata ganti orang yang pertama. Jadi di situ bisa kamu lihat di buku kalian, di situ sudah dikotak-kotain untuk laki-laki gimana, untuk perempuan gimana. Oke, kita masuk ke kata ganti orang kedua ya. Kita menyebutkan kata ganti orang kedua yang artinya adalah mungkin lawan bicara kita ya, atau siapapun itu. Isim mudzakkar yang untuk laki-laki, untuk mengatakan untuk orang kedua laki-laki adalah anta yang artinya kamu atau kau ya. Kemudian untuk isim muannas yang perempuan adalah anti. Ketika kita mengatakan misalkan contoh, Bapak mau bilang saya Ezra, berarti ana Ezra. Itu kata ganti orang pertama ya, ana Ezra, ana. Kemudian kita mau nanya balik, wa anta dan kamu gitu. Berarti sudah masuk dia kata ganti orang keduanya ya. Atau mungkin perempuan, ana Zahra misalkan, wa anti. Nah, kita nanya kepada lawan bicara kita atau orang kedua. Ya, di situ sudah dilihat di kotak-kotak, sudah dibuat ya di kotak-kotak
anta, ada Hamid, Ihsan, Andi, ya. Itu berarti menunjukkan laki-laki. Jadi jangan nanti kamu mau nanya seseorang, ismi Deon misalkan, nama saya Deon. Kita mau nanya kepada perempuan misalkan, wa anta, benar apa salah? Salah ya, karena kalau kita mau nanya untuk yang perempuan maka dia menjadi anti, wa anti, kasih tanda tanya. Seperti itu. Kalau laki-laki wa anta, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga. Yang kedua sudah paham ya? Oke, baik. Yang ketiga itu adalah penyebutan kita menanya seseorang yang tidak ada di hadapan kita ya. Kalau di sini dia dituliskan untuk yang laki-laki adalah huwa. Apa artinya? Dia. Ketika kita mau nanyakan seseorang yang duduk di sebelah sana misalkan, siapa dia? Man huwa. Untuk laki-laki ya, man huwa. Jangan nanti misalkan kamu lihat di situ ada Bang Fada, kamu nanya bukan man huwa, man hiya misalkan. Salah. Jadi untuk laki-laki man huwa. Seperti itu. Kemudian untuk yang muannasnya atau yang perempuannya, penyebutan kata ganti untuk perempuan adalah hiya. Ya, misalkan ada Laila yang di buku itu, Naimah, Ismah, itu harus kamu pakai hiya. Misalkan kamu mau nanya ada seseorang yang duduk di bawah pohon mangga misalkan, perempuan. Kita anggap oh ya, kita belum tahu namanya ya. Kita mau nanya man hiya. Kita nanya sama lawan bicara kita nih, man hiya. Kemudian dijawab hiya Fatimah misalkan, hiya Laila misalkan. Ya. Jadi fungsi kata ganti ini adalah bisa kita pakai untuk percakapan ya, untuk mengganti nama diri seseorang. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Oke, baik. Jadi Bapak ulangi kembali, kata ganti orang pertama laki-laki dan perempuan adalah ana, yang artinya saya. Jadi laki-laki dan perempuan sama saja. Kemudian kata ganti orang kedua ya, untuk laki-laki anta, untuk perempuan anti, yang artinya keduanya ini sama, artinya kamu ya. Kemudian kata ganti orang ketiga untuk laki-laki huwa, untuk perempuan hiya, yang artinya keduanya sama-sama dia ya. Oke, baik. Kalau kamu sudah paham di sini, seharusnya kamu bisa menjawab latihan 2, at-tamrinat tsani ya, soal latihan yang kedua. Akmilil jumal al-atiyah. Silakan buka halaman 9 sekarang ya, halaman 9. Bapak artikan saja, lengkapi kalimat berikut dengan kata ganti. Nah, tadi sudah dijelasin ya. Tadi sudah dijelasin. Yang nomor 1 titik-titik. Nah, Farid itu berarti siapa? Ya, kalau kamu mau menjelaskan. Tadi udah Bapak jelasin, misalkan ana Ezra wa titik wa anta Fatli. Seperti itu. Jadi yang di sini akmil jumal al-atiyah bismid domir. Jadi kamu memasukkan kata gantinya ana, kalau enggak anta, kalau enggak anti. Ya. Jadi di sini belum masuk huwa dan hiya. Jadi cukup ana, anta, anti. Titik-titik, mau apakah anta dulu, apakah anti dulu, apakah ana dulu. Silakan dibuat yang di titik-titik nomor 1. Titik-titik Farid wa titik-titik Fatli. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, ana Aisyah. Ana artinya saya ya, saya Aisyah. Wa dan titik-titik Basiro. Ya, apa itu jawabannya? Silakan juga disesuaikan yang laki-laki apa perempuan. Bapak kasih tahu lagi bahwasanya tanda untuk laki-laki itu tanda untuk perempuan itu pakai tamar butoh. Ya, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah tamar butoh. Kemudian ada juga tanda-tanda yang lain. Oke. Bapak artiin lagi yang ketiga, ana Sa'idah, saya Sa'idah, dan titik-titik Salim.
Dan keempat, titik-titik Khadijah. Apa yang cocok di situ? Apakah anta, anti, ataupun ana? Ya. Sudah ya. Bapak rasa ini mudah soalnya ya. Sangat mudah. Bisa kamu lihat di halaman 7 tadi, tinggal cocok-cocokin aja. Dan halaman 8. Kemudian kamu juga silakan menjawab yang bagian B juga ya, yang bagian B. Biar selesai. Ini juga mudah. Nah, kemudian di sini mana yang cocok nih? Yang nomor 1, man, artinya siapa? Titik-titik. Kalau dia nanya siapa, kamu terserah mana yang lebih cocok. Apakah anta artinya kamu, atau huwa ataupun hiya. Tinggal sesuaiin ya, yang laki-laki ke laki-laki, yang perempuan ke perempuan. Ana Ali katanya jawabannya, saya Ali. Nah, mana yang lebih cocok? Man anta atau man huwa? Ya, kalau jawabannya ana Ali. Kemudian man titik-titik, ana Fatimah. Apakah man ana atau man anta, man anti, man huwa atau man hiya? Silakan dipilih mana yang lebih cocok, ya. Ana Fatimah artinya saya Fatimah. Kalau ada orang nanya siapa titik-titik, baru ada orang menjawab saya Fatimah. Berarti jawabannya apa? Oke. Bapak rasa sangat mudah ini ya. Nomor 3, man titik-titik, siapa titik-titik, baru jawabannya huwa hamid. Siapa titik-titik, dia hamid jawabannya. Bukan jawaban ininya ya, maksudnya ada orang menjawab. Seperti itu. Nomor 4, man titik-titik, hiya halimah. Apa yang lebih cocok? Man apa? Ya, anta, anti, huwa, hiya, ana. Silakan kamu pilih mana yang lebih tepat. Nomor 5, man titik-titik, ana sholih. Ya, apakah man huwa? Siapa dia? Saya sholih. Cocok nggak tuh? Misalkan. Ya, atau man anta? Siapa kamu? Ana sholih. Saya sholih. Silakan dicocokkan dalam artian sesuai aturan-aturan yang sudah dijelaskan tadi di buku ini, ya. Bapak rasa itu aja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan sama Bapak secara langsung ya, melalui WhatsApp ataupun nanti di video pembelajaran kita akan review kembali, kita akan bahas kembali. Yang penting kamu kerjakan dulu apa yang kamu bisa. Oke? Kalau bingung silakan ditanya saja. Oke? Bapak rasa itu saja untuk penjelasan tentang ad-domair ya, kata ganti ini. Bapak tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.